Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun akhrajahu Muslimun. Kita sudah belajar kulah. Apa itu kulah? Kita ulang lagi. Seperti apa kulah itu? Kulah itu seperti kotoran atau permainan nanir. Ya. Yang mengalir dari balong-balong contohnya. Ya. Yang dipakai wudu yang Pakai yang kedua. Itu namanya kullataini. Kullah, dua kullah. Sebenarnya itu untuk kehati-hatian saja, ya. Kemudian apabila ada pendapat satu ember air suci najisnya harus satu ember suci atau najisnya juga harus segitu. Hadis nomor 6. Wa'an dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ini sudah kita jelaskan bahwa kalimat radhiyallahu anhu ini tanbihun, bukan hadis, hanya tambahan. Kalaupun antum nanti ceramah di luar ngasih penjelasan ke orang yang nanya, wa Nabi Hurairah qala, nggak jadi masalah. Tanbih. Jadi kalau antum belajar imla nanti di imla itu ada kalimat tanbih, ada kalimat tambahan yang biasanya cirinya ada 2 strip ujung ke ujung. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ada enggak? Jarang ya. Jarang. Jadi strip di sini tulisan, nah strip lagi. Itu dalam bahasa Arab alamatut tanbih. Ciri kalimat ini bukan hadis atau hanya tambahan dari penulis. Nah, itu seperti itu. Ada strip 2 ujung. Ada strip 2 di dalamnya ada kalimat. Qala Abi Hurairah berkata, tidak usah kita jelaskan lagi siapa Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Dia paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita karungan hadisnya seberapa karung? Lebih dari 5 karung hadisnya. Karena akibat apa? Doa. Akibat doa Rasul. Walaupun orang tuanya kafir, tetap berbuat baik buat orang tua. Tapi ketika orang tua kafir itu menyuruh untuk murtad, maka kita tinggalkan, jangan mau. Tapi ngasih makan mah ngasih makan ke orang tua. Kalau orang tuanya udah tua, kita yang ngasih makan. Birrul walidain. Tapi ketika menyuruh kepada kekafiran tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Termasuk kalimat sallallahu alaihi wasallam juga ini tanbih. Kata beliau, la yaghtasil ahadukum, janganlah kalian mandi, janganlah yaghtasil mandi, ahadukum kalau kita artikan secara perkata, la janganlah, yaghtasil mandi, ahadukum salah seorang dari kalian, fil ma'i di dalam air. Maksudnya dengan air ya. Kalau dalam air nyebur. Mungkin saja nyebur di mana? Balong. Fil ma'i dalam air ada ini yang diam. Ada ini itu diam. Nanti dijelaskan di bawah. Wa huwa junubun,
sedangkan dia junub. Antum udah junub belum? Udah ihtilam? Belum. Masa Paujan belum ihtilam? Hah? Nah, nggak usah lah. Oke, kita jelasin. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim kitabnya adalah Sahih Muslim. Terus tahu dulu ihtilam. Ihtilam itu adalah seorang laki-laki ditandai dewasa dengan ihtilam, mau laki-laki atau perempuan. Mimpi basah, tapi bukan ngompol, mimpi yang lain. Nanti ada waktunya. Kalau ahwat biasanya lebih cepat untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena tontonan, karena makanan, banyak sekali faktor. Tontonnya apa? Sekarang banyak sekali yang main YouTube yang nggak benar, bacaannya cinta-cintaan dan lain sebagainya. Kalau ikhwan biasanya lebih lama. Lihat aja, Padil mainnya sama siapa? Nah, kelas 7, kelas 8, itu contohnya ya. Jadi agak lama dia untuk mencapai ihtilamnya, mencapai dewasanya. Itu ihtilam, mimpi basah. Itu antum juga ngalamin. Kelas 9 biasanya udah. 9 masuk SMA. SMP biasanya ada. Itu ihtilam. Oke, junub. Apa itu junub? Atau janabah namanya. Yang termasuk junub hubungan suami istri, itu junub. Apalagi ihtilam, itu junub. Mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua hubungan suami istri, itu junub. 2 aja dulu, jangan terlalu jauh. Ya, nanti gimana kalau nanti kita ketemu hadisnya tentang masih jauh, tentang pernikahan, kitabul jima'nya. Kita fokuskan ke toharohnya saja. Itu junub ya, hubungan suami istri dan apa tadi, ihtilam, mimpi. Kalau antum udah mimpi, itu di pelajaran PAI udah ada. Udah sampai sama. Maksudnya. Dan ingat, junub ini berlaku untuk sholat. Bagaimana kalau suami istri atau antum ihtilam ketika Ramadan? Habis subuh, habis sholat subuh, habis sahur, kita tidur lagi, kemudian jam 6 kita ihtilam. Apakah saumnya batal? Tidak. Saumnya tetap diteruskan. Ketika mau zuhur, antum mandi untuk sholat. Tentu? Ya. Jadi antum ketika habis sahur, mau sunnah ataupun mau wajib, kemudian sholat subuh, ternyata kita ngantuk tidur lagi jam 6, kemudian kita mimpi basah. Nah, tidak usah minum antum. Aduh, junub junub itu untuk sholat, bukan untuk saum. Berbeda ketika suami istri berhubungan ketika Ramadan atau ketika saum, di tengah-tengah saum antara subuh sampai maghrib, maka ini batal, membatalkan puasa. Apa dalilnya? Ya dalilnya itu yang membatalkan puasa apa? Pertama, makan. Kedua, minum. 3, hubungan suami istri. Arrafat, hubungan suami istri, itu membatalkan. Dulu pernah kejadian zaman Rasul, orang miskin berbuat
bukan berbuat zina, kan sama suami istri. Berhubungan suami istri di siang bolong. Datang ke Rasul, jujur. Zaman sekarang nggak ada yang jujur. Jujur datang ke Rasul, ya Rasul, saya telah melakukan jima. Bahasa agamanya jima. Bagaimana kafaratnya? Dikasih kafarat. Orang miskin, bayangkan nggak punya uang tapi melakukan pelanggaran, susah kan? Jadi kita lanjutkan. Oke, itu junub ya. Maka kata Rasulullah, layak tasil ahadukum, janganlah kalian mandi di air yang diam ketika antum junub. Misal ketika antum junub, ihtilam atau hubungan suami istri, maka jangan mandi di jolang. Di jolang itu bak yang gede yang tidak mengalir, yang ketika antum mandi itu airnya ke situ. Gitu. Najis ketika misalnya, ternyata dipakai lagi, ya nggak boleh. Kecuali suami istri yang mandinya bareng. Nanti kita ketemu di hadis di kitab Taharah. 17 ke samping ini Bang. Ya. 17. Jadi ketika airnya diam, walaupun di sungai tapi airnya diam, nggak boleh mandi junub di situ. Apalagi nganggo jubah. Termasuk sumur atau balong. Ya, balong. Ada sungai yang nggak ngalir, ada. Kayak Citarum kan, tahu Citarum? Itu airnya, sungainya luas pisan. Kemudian airnya kayak kopi susu. Bandung langganan banjir, udah repot, nggak bisa lewat. Nah itu kalau dia lagi nggak banjir, lagi diam, itu kan jalannya aja hampir nggak kelihatan, kayak diam aja, saking kotornya, saking dangkalnya. Itu banyak pabrik nggak mau ikan berenang di situ, hidup di situ. Banyak limbah. Nah itu, janganlah kalian mandi di air yang diam ketika junub. Paham? Dan ya. Kemudian hadis nomor 7. Masih nyambung penjelasan dari hadis nomor 6. Nah, ini namanya tafsirul hadis bil hadis. Hadis dijelaskan oleh hadis lagi. Nah, namanya tafsirul hadis bil hadis. Ada lagi tafsirul Quran bil Quran. Nanti ada tafsirul Quran bil Quran. Quran ayat ini dijelasin sama ayat yang lain. Ada lagi Al-Quran, tafsirul Quran bil hadis. Tafsir dijelaskan oleh hadis, ada kan? Kemudian ada lagi Quran dijelaskan oleh ijma para ulama dan lain sebagainya. Nah, ini tafsir hadis bil hadis. Tafsir ini hadis yang ke-6 dijelaskan di dalam hadis yang ke-7. Walil Bukhari, dan bagi Imam Al-Bukhari, apa kitabnya? Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. Bahkan la yabulanna, janganlah kalian kencing. Ini mah kencing, tentang kencing. Sama di mana ahadukum, salah seorang di antara kalian, janganlah kalian kencing, salah seorang di antara kalian fil ma'id daimi, dalam air yang diam. Ini lebih parah. Tadi mah yang junub, ini mah yang kencing. Kan antum suka iseng, ada air seember kencingin. Pakai wudu orang. Alladzi la yajri, yang dimaksud dengan al-ma'id daimi ini, air yang diam itu apa? Alladzi la yajri, yang tidak ngalir. Kalau yajri ini kan asal artinya berjalan atau berlari, tapi kalau air mengalir.
Tsumma yagtasilu fihi, lebih parah. Kemudian mandi dengan air itu. Biasanya ini di kolam renang, atau berenang, atau kita berenang di kolam. Pengen pipis kan males ke WC. Nah, mancar we di celana. Handeup. Nah, itu ya. Tapi kalau air berenang, air kolam banyak. Kuantitas atau jumlah dari kolamnya itu kan banyak. Tidak seimbang dengan air kencing yang dikeluarkan orang. Tapi kalau orangnya 100 kencing semua, waduh, belum keminum. Ya kan, belum yang nggak bisa berenang, aduh. Nah itu, ini lebih parah. Maksudnya nanti ketika ada air kecuali 2 kulah ya, karena 2 kulah tadi mengalir, air yang diam ini kemudian kita dilarang kencing di situ. Setelah kencingnya dipakai lagi untuk apa? Untuk berwudu, untuk janabah kan geuleuh. Ini nggak boleh. La yabulanna hadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri summa yagtasilu fi. Kemudian air itu dipakai mandi lagi. Ini tidak boleh. Hadis nomor 8. Wali muslimin, nah ini bagi muslim, minhu, maksudnya sama seperti hadis yang dari Imam Al-Bukhari. Minhu, darinya, sama hadisnya. Ini hadisnya masih berkaitan. Wali Abi Dawuda wala yagtasil fihi minal janabah wala yagtasil, dan bagi Abi Dawud, Imam Abi Dawud, wala yagtasil, dan janganlah kamu mandi, dan janganlah mandi, fihi, dalam air yang diam itu, minal janabah, ketika junub, ketika janabah. Jadi hati-hati ketika antum junub, mandinya pun hati-hati. Ini harus dipelajari mandinya. Jadi hadisnya menjelaskan boleh antum beraturan, boleh tidak. Maksud beraturan itu ketika antum junub, pertama cuci tangan dulu, celupkan tangan ke air. Kalau sekarang banyak sabun, kalau dulu mana ada zaman Nabi sabun. Sekarang banyak sabun. Mungkin dulu pakai apa? Tanah. Hah? Mandi pakai tanah. Nah ya. Jadi dicuci tangan, sekarang pakai sabun, kemudian setelah itu cuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, berwudu. Itu urutannya. Berwudu. Setelah berwudu, kemudian mandi sebelah kanan dulu, kemudian langsung dikuyur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh ketika antum tidak berurutan, mencucinya di akhir, mencuci tangannya atau mencuci kemaluannya. Plus tidak berwudu pun, kata salah satu ustadz, tidak jadi masalah. Karena apa? Kita mandi di kamar mandi itu semuanya kan basah, dan itu kita berdoa sebelum masuk WC, maka itu sudah dianggap wudu. Artinya wudu besar, semuanya sudah terbasuh. Karena nanti kalau kita kajian Sahih Imam Bukhari, ada yang namanya wudu mukhaffafah namanya. Wudu ringan. Ada wudu ringan. Wudu ringan itu ketika antum ngantuk kan cuma cuci muka sama tangan. Nah, itu namanya wudu ringan. Wudu sebenarnya tapi ringan, tidak lengkap. Nah itu hadis dari Abi Dawud juga sama, wala yagtasil fihi minal janabah. Janganlah air yang diam itu dipakai mandi janabah ya. Nanti kebayangnya pas antum dewasa. Tapi ini emang sudah dipelajari, saya aja belajarnya waktu sanawiyah,
waktu SMP udah pelajaran ini, udah menghafal, udah baca kitabnya. Kalau iya, kalau SD, kalau masih MI itu baru belajar nahu, sorobnya, itu SD itu. Nahu, sorob, imla, mustalah hadis itu udah di situ, udah di SD. SD MI, Pak SD. SD mana ada? Besar mah dulu SD ongko, MI ongko. Sekolah agama juga. Jadi pagi SD jalan kaki dari sini ke Binong lah. Jalan sama pulang pergi kan, pulangnya zuhur, pulang zuhur. Nah itu, tapi cuma sampai kelas 3 karena di kampung Ustad udah bikin MI. Tadinya paginya di SD jalan kaki, dulu jajan aja masih 1.000 bertiga sama kakak Ustad. 1.000 bertiga, jadi 300. Seorang ada yang 400. Itu udah dapat buras, sirup, bala-bala. Lengkap. Belum darmajinya kenyang. Sampai kelas 3 beres MI-nya, madrasah ibtidaiyahnya baru dipindahin semua. Pindahin yang di kampung Ustad, pindah semua. Dan rata-rata yang teman Ustad juga yang di SD ikut pindah. Baru masuk kelas 4 waktu itu. Karena SD sekolah agama kan jam 2-nya. Jam 2 baru sekolah agama. Setelah ada MI baru sekolah agamanya ditiadakan karena udah ada MI, udah mencakup. Kalau antum nggak bakal ngalamin. MI pernah? Hah? MI? Ya, madrasah tidak ya. MI, antum MI atau SD? Ini sama. Hah? SD pagi sampai siang. Oh sama ya. Kayak gitu. Kepala madrasah. Jadi ngaji itu masih enak, ngebring barang-barang sore atau maghrib itu udah otomatis ke masjid gitu. Enggak lagi main HP, nonton, udah otomatis itu. Udah didikan seperti itu. Kalau sekarang kan nyantai dulu, lihat WA dulu, gitu. IG-an dulu. Jadi maghrib, makanya kenapa sebetulnya kalau di Bandung kan ada maghrib mengaji itu. Jadi wajib dari maghrib sampai isya mengaji kan, sampai yang menyetel TV didenda sama Ridwan Kamil. Plus guru ngajinya di honor sama negara, sama Bandung. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena tradisi zaman dulu itu sudah hilang. Yang harusnya maghrib atau asar dipakai ngaji itu udah hilang. Sekarang habis sama main, sama HP, sama game, sama PS. Itu yang paling bahaya. Boleh nggak kita main PS? Boleh, sewajarnya. Kalau lagi gabut kan, adain PS di sini. Dulu juga Ustaz sama, karena di sini mantum. Sebenarnya kalau ditekan juga sama susah, karena kita butuh hiburan. Tetap aja pelajar juga betul, kecuali murid-murid zaman dulu. Kayak Imam Syafi'i kan nggak pernah mancing selama 40 tahun. Ya nggak kenal mancing. Kalau Imam Syafi'inya punya joran kan mungkin mancing. Nah, itu ya. Itu hadis nomor 8 oleh Abi Daud. Kemarin kita sampai hadis nomor 6 ya? Ya. Oke. Udah dihafal belum? Udah hadis 6. Hadis 6? Udah. Oke. Kita sampai hadis 8 aja. Sampai wali Abi Daud wala yaktasil fihi minal janabah. Kesimpulannya bahwa yang pertama larangan ya, ini termasuk larangan sunnah. Termasuk bentuk larangan dalam sunnah Rasul. Yang pertama, kita jangan mandi di air yang diam ketika junub. Yang kedua, jangan kencing di air yang diam, apalagi air yang diamnya dipakai bersuci. Nah itu 2 hadis sekarang, hadis nomor 7 sampai 8. Tinggal menghafal, berarti menghafalnya dari 7 dan 8 saja. Gampang ini mah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah. Karena kita 2 minggu ke depan itu udah ujian ya.
ketemunya nanti di semester 2. Kalau enggak online lagi. Jangan online. Ripuh belajarnya. Harus nyari sinyal Ustaznya. Ya, harus ke sini cari wifi ya. Nah, itu hadis yang ke-6, hadis 7, hadis ke-8 ya. Nopu sama Aurika hafalin yang 6, 7, 8 aja. Kalau yang bertiga dari 7 ke 8. Setelah itu baru murojaah dari 1 sampai 8. Sama sendiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.